Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Divya Nurprati Moha, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan NIM 231210003. Teman-teman, lihat deh pemandangannya. Bagus banget kan? Tidak kalah bagusnya dengan buku yang akan saya bedah pada video kali ini, yaitu buku dari Dr. Maisarah Lubis MPD dengan judul buku Kapita Selekta Pendidikan Islam yang dipublikasikan oleh Edu Publisher tahun 2018. Di buku ini yang menjadi fokus utama kita yaitu hakikat dan ruang lingkup Kapita Selekta Pendidikan Islam. Oke teman-teman, kita mulai ke pembahasan paling awal ya, terkait apa sih itu Kapita Selekta Pendidikan Islam? Nah, kalau kita membaca buku dari Ibu Maisarah Lubis, beliau langsung memulai nih di halaman pertama. Katanya, pendidikan merupakan parameter yang mencerminkan sebuah peradaban. Jadi, maju mundurnya satu bangsa seringkali dihubungkan dengan kualitas sistem pendidikannya. Lalu, di halaman yang sama juga, beliau bilang, dalam Islam, pendidikan dipandang sebagai proses yang terkait dengan upaya mempersiapkan manusia untuk memiliki kemampuan memikul tugas hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dan di halaman kedua juga beliau menegaskan nih, pendidikan itu bukan cuma transfer ilmu biasa. Beliau bilang pendidikan itu dipandang loh sebagai seni. Seni apa? Seni mentransfer warisan dan ilmu untuk membangun masa depan. Dan prosesnya itu teman-teman sangat menyeluruh dengan 3 aspek, yaitu ada fisik, intelektual, dan spiritual yang berkembang secara bersamaan. Nah, dari sini teman-teman, kita sudah bisa mulai memahami loh bahwa Kapita Selekta Pendidikan Islam itu ialah mata kuliah yang memilih pokok-pokok bahasan terpenting dalam pendidikan Islam, khususnya yang relevan dengan tantangan zaman. Teman-teman, bukan semua hal dibahas ya, tapi yang perlu kita pahami saja sebagai calon pendidik. Kira-kira kenapa ya mata kuliah ini sangatlah penting? Nah, di halaman 8, Bu Maisarah memberikan gambaran nih. Kata beliau, pendidikan Islam adalah tugas pokoknya menelaah dan menganalisis serta mengembangkan pemikiran, informasi, dan fakta-fakta kependidikan. Dituntut harus memiliki kemampuan mengetengahkan perencanaan program yang terkait dengan perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi artinya apa nih? Artinya pendidikan Islam itu tidak bisa jalan di tempat, ia harus terus bergerak. Seperti di buku nih, di halaman 9, beliau merujuk kepada M. Hasbullah yang menyebutkan bahwa pendidikan harus mampu mengatur strategi dalam menghadapi tantangan modernisasi. Salah satunya ialah dengan memotivasi kreativitas anak didik ke arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengacu kepada nilai-nilai Islam sebagai sumber rujukannya. Inilah kenapa Kapita Selekta itu sangatlah penting untuk kita pelajari, karena kita perlu punya wawasan yang terus diperbarui. Kita tidak bisa cuma mengandalkan hafalan yang kita dulu. Dunia terus berubah loh, dan pendidikan Islam harus mampu menjawab itu. Sekarang soal ruang lingkupnya. Apa saja sih yang masuk dalam kajian Kapita Selekta Pendidikan Islam? Di halaman 3, Bu Maisarah mengutip nih teori dari At-Tafsir. Beliau bandingin peran madrasah sama sekolah umum. Ternyata hasilnya cukup menarik. Madrasah itu unggul di pembinaan akhlak dan civic education, sementara sekolah umum lebih unggul di pengetahuan. Dari situ kan kita sudah bisa menarik kesimpulan ya teman-teman, di halaman 5-6 bahwa esensi peran strategis pesantren, madrasah, dan sekolah Islam itu ada 2 pokok, yaitu mencetak kader ulama yang mendalami ilmu agama dan pada saat yang bersamaan juga memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap persoalan keumatan. Lanjut kita bedah ke halaman 7 ya. Beliau bilang, inilah yang melandasi para praktisi dan pemikir untuk membuat rumusan tujuan pendidikan yang mencerminkan integrasi. Bagaimana meramu orientasi pendidikan Islam yang semula nih hanya berorientasi pada kehidupan ukhrawi menjadi dunia dan ukhrawi secara bersamaan.
Jadi, ruang lingkup Kapita Selecta itu sangatlah luas dari isu-isu aktual pendidikan Islam seperti lembaga-lembaga pendidikan, tantangan globalisasi, sampai tokoh-tokoh yang membentuk wajah pendidikan Islam di Indonesia. Semuanya itu saling berkaitan. Wah teman-teman, tak terasa kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu terkait landasan filosofis. Landasan filosofis itu ada 3 ya, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama nih, kita akan bahas terkait landasan ontologi. Apa sih itu landasan ontologi? Ontologi itu artinya menanyakan hakikatnya apa. Nah di halaman 1, Bu Maisarah sudah menjawab nih, katanya pendidikan dalam Islam itu dipandang sebagai proses yang terkait dengan upaya mempersiapkan manusia untuk memiliki kemampuan memikul tugas hidup sebagai khalifah Allah di muka bumi. Diperkuat juga nih di halaman 20, di mana beliau mengutip dari Harry Noer Ali dan Munzer bahwa secara filosofis prinsip pertama pendidikan Islam itu ialah penciptaan yang bertujuan. Jadi, pendidikan merupakan proses suci untuk mewujudkan tujuan asasi hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ontologis, pendidikan Islam itu bukan cuma sekedar kegiatan belajar mengajar, tapi hakikatnya ialah proses suci yang membawa kepada fitrahnya sebagai hamba Allah. Kedua nih, terkait landasan epistemologi. Epistemologi itu apa ya? Epistemologi itu menanyakan ilmunya dari mana. Setelah kita tahu ilmu, kita juga harus mengetahui dari mana kita mendapatkannya. Nah, di halaman 19 ini nih, Bu Maisarah menerangkan bahwa ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam pendidikan Islam itu harus mampu berorientasi pada nilai-nilai Islam, yaitu ilmu pengetahuan yang bertolak dari metode ilmiah dan metode profetik. Dua sumber inilah teman-teman, ilmiah dan profetik, tidak dipertentangkan dalam Islam, justru harus dipadu-padankan. Riset dan akal harus berjalan beriringan dengan Al-Quran dan hadis. Dan di halaman 10, ini nih yang paling saya sangat sukai, karena beliau bilang, hubungan vertikal dengan Tuhan menjadi landasan pengembangan sikap dedikasi dan moralitas yang menjiwai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan hubungan horizontal menjadi dasar pengembangan hidup bermasyarakat yang berpolakan atas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan nilai-nilai moral. Yang ketiga, terkait landasan aksiologi. Nah, aksiologi ini menanyakan untuk apa ilmu ini, apa nilainya. Nah, di halaman 18 dan 19, Bu Maisarah menjelaskan bahwa karakteristik pendidikan Islam ini selalu berfokus kepada upaya pengembangan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang. Jadi ada aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Dia berusaha memadukan unsur duniawi maupun ukhrawiyah, dan tujuannya adalah melahirkan manusia-manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi, nilai dari pendidikan Islam itu bukan cuma soal nilai akademik ya, nilainya adalah terbentuknya manusia yang utuh, beriman, berilmu, dan bermanfaat. Teman-teman, itu tadi pembahasan dari buku yang kita bedah, yaitu Kapita Selecta Pendidikan Islam karya Dr. Maisarah Lubis. Di sini kita sudah belajar ya, bahwa pendidikan Islam itu bukan sesuatu yang kaku dan ketinggalan zaman, tapi ia adalah fondasi yang kokoh yang terus relevan di setiap zaman. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Dari saya, Divya Nur Pratimuha. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.